Raka hanya ingin viral. Ia siapkan kamera, bensin, dan 100 Alkitab untuk dibakar demi konten sensasional. Tapi saat api dinyalakan, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Nyala padam seketika, dan ruangan malah jadi panas seperti tungku. Panik berubah jadi takut, dan malam itu ia alami mimpi yang mengubah segalanya. Dari pencemooh agama, Raka justru pelan-pelan menemukan kebenaran yang tak bisa dibantah. Apakah ini kebetulan? Atau Tuhan memang sedang berbicara? Kisah nyata tentang pertobatan, kuasa yang tak terlihat, dan bagaimana kasih mampu menembus hati yang paling keras sekalipun. Raka adalah seorang konten kreator muda yang dikenal luas di media sosial karena video-videonya yang penuh kontroversi. Ia bukan hanya sekadar ateis, tapi juga aktif menyerang agama, terutama kekristenan, dalam konten-kontennya. Ia percaya bahwa agama adalah alat manipulasi, dan menyebarkan pemikiran itu adalah misi pribadinya. Setiap video yang ia unggah selalu syarat dengan ejekan terhadap simbol keagamaan dan ajaran-ajaran suci. Tak heran jika akun-akunnya berkali-kali dilaporkan, namun bagi Raka, itu justru adalah bukti bahwa ia sedang mengguncang sistem. Di balik layar, Raka menyimpan luka masa lalu yang dalam. Ayahnya dulu adalah seorang Kristen fanatik yang suka memaksakan iman pada keluarganya, bahkan dengan kekerasan. Ibunya sering diam-diam menangis, dan Raka kecil hanya bisa memendam marah tanpa bisa berkata apa-apa. Saat dewasa, ia memilih untuk meninggalkan segala bentuk kepercayaan dan menjadikan trauma itu sebagai bahan bakar untuk kontennya. Ia menganggap semua bentuk agama sebagai kebohongan yang mengekang, dan ia ingin membuktikan bahwa Tuhan yang disembah manusia tidak lebih dari imajinasi. Suatu hari, dalam pencarian ide konten yang lebih ekstrim dari biasanya, muncul gagasan yang gila di kepalanya, membakar 100 Alkitab secara live di media sosial. Bukan hanya 1, bukan 10, tapi 100. Ia yakin bahwa ini akan menjadi konten viral yang akan mengguncang dunia maya. Ia membayangkan dirinya menjadi simbol perlawanan terhadap doktrin-doktrin lama yang menurutnya usang dan mematikan nalar. Ide itu membuat dadanya berdebar bukan karena takut, tapi karena antusiasme. Raka mulai merencanakan segalanya dengan sangat detail. Ia menghubungi beberapa toko buku bekas dan mencari di berbagai forum daring untuk membeli Alkitab dalam jumlah besar. Beberapa penjual sempat bertanya untuk keperluan apa, tapi Raka hanya menjawab bahwa itu untuk koleksi pribadi dan eksperimen seni. Dalam beberapa hari, ia berhasil mengumpulkan lebih dari 100 Alkitab dari berbagai edisi dan bahasa. Tumpukan kitab suci itu diletakkan di apartemennya sementara sebelum hari eksekusi. Ia tahu membakar buku di ruang tertutup bisa membahayakan, maka ia menyewa sebuah gudang kosong di pinggiran kota yang biasanya digunakan untuk latihan band. Gudang itu tidak memiliki ventilasi yang baik, tapi cukup luas dan memiliki sistem listrik yang bisa ia modifikasi untuk pencahayaan dramatis. Ia memasang kamera dari berbagai sudut, membawa lighting portable, bahkan menyiapkan efek suara agar suasana makin menegangkan. Semua sudah ia atur agar kontennya terlihat seperti sebuah ritual pembebasan akal sehat. Beberapa teman Raka mendengar rencana gilanya dan mencoba menasihati agar ia membatalkannya. Mereka bilang itu bukan hanya tidak etis, tapi bisa memicu reaksi keras dari banyak orang. Bahkan orang-orang yang biasanya mendukung kontennya mulai merasa tidak nyaman. Tapi Raka menolak mendengarkan. Baginya, semua itu hanyalah bukti bahwa manusia sudah terlalu takut pada hal yang tidak masuk akal. Kalau Tuhan benar ada, biar Dia sendiri yang cegah aku nanti, katanya dengan senyum menantang. Menjelang hari perekaman, Raka bahkan membuat trailer pendek untuk video tersebut hanya dengan tulisan 100 Alkitab. 1 api. Tuhan,
bisakah kau menghentikanku? Video itu diunggah dan langsung mengundang ribuan komentar, dari yang mengutuk keras sampai yang mendukung dengan semangat. Sebagian netizen melaporkan videonya, tapi ia tetap nekat melanjutkan. Hari yang ditentukan pun tiba. Gudang sudah siap, peralatan sudah dicek, dan Raka merasa lebih bersemangat dari sebelumnya. Saat tiba di gudang dengan mobilnya yang penuh kotak berisi Alkitab, Raka tak bisa menahan senyum puas. Ia mulai mengatur posisi kamera, menyusun Alkitab dalam pola lingkaran yang menurutnya dramatis. Lalu ia meletakkan satu Alkitab di tengah-tengah sebagai simbol utama dari penghancuran iman. Ia merekam intro video dengan gaya khasnya yang penuh ejekan dan satir, menyebut dirinya penebus kebodohan massal. Kali ini, ia yakin tak ada yang bisa menghentikannya. Sebelum memulai sesi pembakaran, ia duduk sebentar untuk merekam pesan pembuka. Ia berkata bahwa setelah malam ini, orang-orang akan melihat bahwa buku tua itu tak punya kekuatan apa-apa. Ia menyiram bensin ke seluruh tumpukan dengan penuh percaya diri. Tangannya gemetar bukan karena takut, tapi karena adrenalin tinggi. Ia berdiri dengan korek api di tangan, lalu melihat ke kamera sambil berkata, "Jika ada Tuhan di sini, tunjukkan kekuatan MU sekarang juga." Detik itu juga, dalam hati Raka, muncul pertanyaan yang belum pernah muncul sebelumnya. Bagaimana jika aku salah? Tapi ia buru-buru mengusir pikiran itu. Baginya, keraguan adalah musuh paling utama. Dengan senyum sinis, ia bersiap menyalakan api. Tanpa sadar, di luar sana, bukan hanya para pengikutnya yang menanti, tapi juga sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih nyata, dan jauh lebih berkuasa dari yang pernah ia bayangkan. Pagi itu langit tampak muram, seolah-olah tahu apa yang akan terjadi. Raka tiba lebih awal di gudang sewaannya, membawa bensin tambahan dan alat-alat pembakar seperti penyembur api rakitan. Ia ingin memastikan bahwa kali ini tidak ada yang gagal. Ia menyusun ulang tumpukan Alkitab dengan lebih presisi, membuat lingkaran konsentris dari kitab-kitab itu seperti semacam altar pembakaran. Ruangan itu perlahan berubah menjadi panggung pertunjukan besar yang ia bayangkan akan menjadi puncak dari karir kontennya. Ia mengatur lampu-lampu LED di sudut-sudut gudang agar memberi nuansa merah menyala ketika api mulai bekerja. Dua kamera utama sudah diarahkan ke lingkaran Alkitab, sementara kamera ketiga ia siapkan untuk close-up ekspresi wajahnya saat aksi pembebasan dimulai. Ia bahkan menyiapkan mikrofon wireless dan sound effect menyeramkan agar live streamnya semakin dramatis. Semua disiapkan dengan penuh detail, seolah ia sedang menyutradarai film horor dengan dirinya sebagai aktor utamanya. Teman lamanya, Andra, ikut datang membantu karena merasa khawatir. Ia tidak setuju dengan aksi Raka, tapi juga tak tega membiarkan sahabatnya sendirian jika sesuatu tak diinginkan terjadi. Andra diam-diam berdoa dalam hati, meski ia tidak terlalu religius. Ia membantu menyambungkan kabel, memastikan kamera bekerja, dan memeriksa baterai cadangan. "Kau yakin mau lanjut ini, Rak?" tanyanya pelan. Raka hanya menjawab dengan seringai kecil, "Terlambat untuk mundur, bro. Dunia sedang menunggu pertunjukan besar kita." Waktu menunjukkan pukul 22 saat Raka menyalakan kamera dan memulai live streamnya. Di layar monitornya, sudah lebih dari 3.000 penonton bergabung dalam hitungan menit. Komentar-komentar bermunculan, dari yang menantang hingga yang memohon agar Raka menghentikan aksinya. Ia menatap ke lensa kamera dan dengan suara tajam berkata, "Malam ini, kita akan mengakhiri mitos. Malam ini, 100 kitab yang katanya suci akan hangus jadi abu. Jika ada Tuhan, biar dia turun tangan sendiri." Suaranya menggema di gudang kosong itu, terasa menusuk dan menantang.
Dengan perlahan, Raka menyiram bensin ke seluruh tumpukan Alkitab. Baunya menyengat dan menusuk hidung, tapi ia tidak peduli. Ia membasahi halaman demi halaman dengan cairan mudah terbakar, lalu mengambil satu buku untuk dibuka dan membaca sepenggal ayat dengan nada mengejek. Kasihilah musuhmu. Lucu sekali. Hari ini, aku musuh kalian. Mari kita lihat apakah kalian masih bisa mencintaiku setelah ini. Ia menutup Alkitab itu, melemparkannya ke tumpukan, dan bersiap menyalakan api. Namun, ketika ia menyalakan korek api dan mendekatkannya ke tumpukan, sesuatu yang aneh terjadi. Api dari korek menyala normal, tapi saat menyentuh bensin yang sudah menyelimuti Alkitab, api itu justru mati begitu saja. Raka bingung, mencoba lagi, tapi hasilnya sama. Ia mengganti korek, bahkan mencoba menggunakan alat penyembur api kecil yang sudah disiapkan. Tapi setiap kali api mendekat ke tumpukan Alkitab, nyalanya hilang seperti disedot oleh udara. Seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat menelan api itu. Andra mulai panik. Ia melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa suhu di dalam ruangan mulai berubah. Bukan karena api, tapi justru sebaliknya, panas yang tiba-tiba muncul dari dinding dan lantai, bukan dari sumber apapun. Hawa di ruangan makin pengap, napas mulai berat, dan keringat mengucur deras meski mereka tidak sedang bergerak. Rak, ada yang gak beres. Kita keluar aja, bro, bisik Andra. Tapi Raka tak menjawab. Ia sibuk mencoba membakar kembali dengan tangan gemetar, kali ini dengan rasa frustrasi. Lampu studio yang tadi terang tiba-tiba berkedip-kedip, lalu padam seluruhnya. Satu-satunya cahaya yang tersisa hanyalah dari layar monitor kamera. Dalam gelap, suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan jauh, seperti langkah kaki berat yang bergema dari langit-langit. Raka mencoba tetap tenang, tapi tubuhnya mulai bergetar. Andra mencoba membuka pintu gudang, namun terkunci rapat meski sebelumnya tidak pernah ia kunci. Mereka terjebak dalam ruangan yang makin panas, seolah berada di dalam oven raksasa. Kamera yang terus merekam tiba-tiba bergoyang sendiri, meski tidak ada angin. Kabel-kabel menyentak seperti ada yang menarik, padahal tak ada siapa-siapa. Raka terpaku melihat ke arah tumpukan Alkitab yang tak terbakar, tapi malah mengeluarkan asap tipis, bukan karena api, melainkan seperti kabut dari dalam. Alkitab itu tetap utuh, tapi di sekitarnya, suhu ruangan terus meningkat. Raka memegangi kepalanya, keringat bercucuran, dan dalam hatinya mulai muncul sesuatu yang asing, rasa takut. Andra terduduk di pojok ruangan sambil memeluk lututnya. Ia memandangi Raka yang perlahan kehilangan kendali. Ini salah, Rak. Ini semua salah. Hentikan, teriaknya. Tapi Raka seolah tidak mendengar. Ia hanya bisa menatap tumpukan Alkitab itu dengan pandangan kosong. Hatinya berteriak, tapi lidahnya keluh. Ruangan itu, yang seharusnya menjadi tempat kemenangan logikanya atas iman, kini berubah menjadi penjara panas yang penuh misteri. Dan entah kenapa, Raka merasa bahwa ia tidak sendirian di sana. Di tengah kekacauan, tumpukan Alkitab bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Raka terjatuh ke belakang, mulutnya terbuka tanpa suara. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ini bukan lagi sekadar pertunjukan. Ini bukan konten. Ini bukan akting. Ini adalah kenyataan. Dan kenyataan itu sedang menelanjanginya di hadapan ribuan mata yang menyaksikan live-nya. Ia sadar, sesuatu yang tak terlihat sedang memperhatikannya, dan tidak senang. Raka terduduk lemas di lantai gudang,
tubuhnya gemetar dan basah kuyup oleh keringat. Sesuatu yang tidak bisa ia pahami sedang terjadi, dan itu membuatnya takut untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia sudah mencoba segala cara untuk membakar Alkitab-Alkitab itu. Korek, alat pembakar, bahkan penyembur api kecil, namun semuanya gagal. Api yang seharusnya menyala justru pada begitu menyentuh kitab-kitab itu, seolah ditelan oleh kekuatan tak kasat mata yang lebih kuat dari logikanya. Andra di sudut ruangan mulai membaca doa secara spontan, meskipun ia sendiri tidak pernah benar-benar religius. Ia hanya tahu bahwa sesuatu di ruangan itu salah, dan nalurinya menjerit agar ia meminta perlindungan. Doanya bergetar, kata-katanya terputus-putus. Anehnya, ketika nama Yesus disebutkan olehnya, udara yang sebelumnya sangat panas seolah tersentak sebentar. Raka melihat ke arah Andra dengan tatapan kosong, antara kebingungan dan ketakutan, merasa seperti ada sesuatu yang mulai runtuh dalam dirinya. Live streamnya masih menyala. Komentar terus mengalir deras, kebanyakan berisi doa, ketakutan, dan peringatan. Sebagian penonton menulis ayat-ayat Alkitab di kolom komentar, sementara yang lain mengaku melihat sosok bayangan melintas di belakang Raka melalui layar. Salah satu komentar yang paling disorot berbunyi, "Tuhan sudah menjawabmu, Raka. Sekarang giliran kamu mendengarkan." Kalimat itu terpampang di layar selama beberapa detik sebelum tenggelam oleh ratusan komentar lainnya. Raka mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Ia mencoba bersuara, namun tenggorokannya tercekat. Di dalam dirinya, perang batin mulai berkecamuk hebat. Akalnya menolak untuk percaya bahwa ini semua adalah tanda ilahi, namun hatinya, yang selama ini ia abaikan, mulai berbisik sesuatu yang belum pernah ia dengar, bahwa mungkin, hanya mungkin, ia salah. Bukan hanya salah dalam tindakan, tapi dalam keyakinan, dalam seluruh fondasi hidupnya. Ketakutan berubah menjadi keheningan batin yang menusuk. Tiba-tiba, dari tumpukan Alkitab yang masih utuh, terdengar suara seperti desis lembut, lalu satu persatu kitab itu terbuka sendiri oleh hembusan angin yang tak ada sumbernya. Lembaran-lembarannya bergetar, dan dari antara suara kertas itu, Raka merasa seperti mendengar bisikan, bukan bahasa manusia, tapi cukup jelas untuk dipahami dalam hati. Ia menatap Andra, yang juga menyadari hal yang sama. Mereka saling menatap dalam diam, dan untuk pertama kalinya, tidak ada ejekan dalam mata Raka. Lampu kamera kembali menyala pelan, namun bukan karena listrik. Cahaya redup keemasan menyelimuti ruangan, seperti sinar matahari tembus dari celah yang tidak ada. Di tengah lingkaran Alkitab itu, muncul titik terang kecil, bukan api, tapi cahaya murni, hangat, dan membuat dada sesak oleh emosi yang tak bisa dijelaskan. Raka merangkak mendekat, bukan karena ingin menantang, melainkan karena sesuatu dalam cahaya itu memanggilnya. Ia mendekat dengan langkah berat, dan hatinya bergetar hebat. Andra menahan nafas saat melihat Raka mendekati cahaya itu. Tak ada api, tak ada suara keras, hanya keheningan dan kehangatan yang merambat hingga ke ujung jari. Raka meletakkan tangannya perlahan ke atas salah satu Alkitab yang terbuka, dan seketika itu pula, seperti ada arus listrik lembut mengalir ke dalam tubuhnya. Tapi bukan rasa sakit, melainkan rasa damai yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Mata Raka membesar, dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Seluruh ruangan menjadi tenang. Suhu panas perlahan mereda. Lampu-lampu kembali menyala seperti semula, seolah tidak pernah ada yang terjadi. Kamera masih menyala, merekam semua kejadian yang mustahil itu. Raka terduduk di tengah lingkaran kitab suci yang kini seperti melindunginya, bukan sebagai musuh, tapi sebagai pengingat.
Dalam diamnya, ia sadar bahwa ia baru saja melewati batas antara dunia kasat mata dan sesuatu yang jauh lebih besar dari logika manusia. Live streamnya berakhir tanpa ucapan penutup. Hanya wajah Raka yang penuh air mata dan keheningan sakral yang menjadi penutupnya. Ribuan orang menyaksikan perubahan itu secara langsung, dan banyak dari mereka bersaksi bahwa mereka juga merasakan sesuatu yang aneh melalui layar mereka. Raka tidak berkata sepatah kata pun setelah kejadian itu. Ia hanya berdiri, menatap Andra, dan mengangguk pelan. Dalam hatinya, sebuah pertanyaan lama akhirnya mendapatkan jawaban, dan ia belum siap, tapi juga tidak bisa menyangka lagi. Raka keluar dari gudang malam itu dengan langkah perlahan, membawa satu Alkitab yang ia masukkan ke dalam ranselnya. Bukan sebagai trofi, tapi sebagai pertanyaan baru. Ia belum tahu harus berkata apa kepada dunia, tapi ia tahu sesuatu dalam dirinya telah berubah. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa dirinya bukan pusat dari segalanya. Dan untuk pertama kalinya juga, ia bertanya, siapa sebenarnya Tuhan yang selama ini kuolok? Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Meski tubuhnya kelelahan, pikirannya terus bergolak. Kejadian di gudang membekas seperti luka dalam yang tak berdarah. Ia masih merasakan hangat aneh di telapak tangannya, seolah sentuhan pada Alkitab itu meninggalkan jejak yang tak bisa hilang. Ia duduk diam di dalam kamarnya yang remang, memandangi Alkitab yang kini tergeletak di meja. Belum berani membukanya, belum siap untuk membaca apapun, tapi juga tak sanggup membuangnya. Seolah ada sesuatu yang berkata, biarkan aku berbicara di waktuku. Saat akhirnya ia tertidur, malah membawanya ke dalam mimpi yang tidak seperti biasanya. Ia berada di tengah padang luas yang tandus, langit di atasnya gelap dan berat. Di sekelilingnya, ada suara-suara gaduh, teriakan, tangis, tawa sinis, dan langkah kaki tanpa arah. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul sosok berjubah putih berjalan pelan ke arahnya. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi ada sinar hangat yang terpancar dari seluruh tubuhnya. Setiap langkahnya mengubah tanah kering menjadi hijau, dan langit pun perlahan menjadi terang. Raka berdiri terpaku. Sosok itu tak berkata-kata, namun ketika menatapnya, Raka merasa hatinya dibuka dan ditelanjangi. Semua kebencian, dendam, ejekan, dan keangkuhannya terbuka seperti lembaran buku usang. Ia ingin berlari, ingin sembunyi, tapi tak bisa. Lalu, dengan lembut, sosok itu mengulurkan tangan. Aku tidak datang untuk menghukummu, katanya dalam mimpi. Aku datang karena kau dipanggil. Bahkan saat kau membenci, aku tetap mengasihimu. Kata-kata itu menusuk seperti panah ke dalam jiwa Raka. Tiba-tiba mimpi itu berubah. Raka melihat potongan-potongan masa lalunya, saat ia kecil dikecewakan oleh ayahnya yang seorang pemuka agama, saat ibunya meninggal dalam doa yang tampak tak terjawab, saat ia mulai menganggap iman sebagai lelucon. Ia melihat dirinya sendiri tumbuh menjadi pemuda penuh amarah dan keinginan untuk membalas kepada Tuhan yang ia anggap diam. Tapi sosok berjubah itu tetap berdiri di sana, tidak meninggalkannya. Aku ada saat kau menangis. Tapi kau menutup matamu, bisiknya. Dalam mimpi itu, Raka mulai menangis. Ia mencoba mendekat, namun kakinya berat. Aku bukan orang baik, katanya, terseduh. Aku membenci MU. Aku mencoba menghancurkan firman MU. Sosok itu mendekat lebih jauh, dan dengan tangan yang menyentuh bahunya, ia berkata, tidak ada yang terlalu kotor untuk dibersihkan oleh kasih. Yang aku inginkan darimu bukan pembuktian, tapi penyerahan. Seketika, tubuh Raka dalam mimpi berlutut,
dan tanah di sekitarnya dipenuhi cahaya. Pagi harinya, Raka terbangun dengan mata sembab. Ia duduk terdiam, menatap langit-langit, mencoba mencerna mimpi yang begitu nyata. Ia masih belum mengerti semuanya, tapi satu hal pasti, hatinya tidak sama lagi. Ia mengambil Alkitab dari atas meja, membukanya secara acak. Jari-jarinya berhenti di satu ayat di Injil Lukas. Karena Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ia membaca ulang pelan-pelan, dan kalimat itu terasa seperti ditulis khusus untuknya. Sejak saat itu, Raka mulai berubah perlahan. Ia tidak langsung menjadi religius. Ia masih bergumul, masih ragu-ragu, tapi kini ia mendekat bukan untuk menghina, melainkan untuk mencari. Ia menyendiri dari media sosial, tidak memberi penjelasan apapun, bahkan tidak menyentuh kameranya selama berminggu-minggu. Ia lebih sering duduk diam di kamar, membaca, merenung, dan mencoba memahami pesan-pesan yang dulu ia anggap tak masuk akal. Ia tahu ini awal dari sesuatu, tapi tidak tahu akan dibawa kemana. Andra yang setia menemaninya pun ikut terpengaruh. Melihat sahabatnya berubah dari pria penuh ejekan menjadi pribadi yang tenang dan sering termenung membuatnya bertanya juga tentang imannya sendiri. Mereka mulai pergi bersama ke beberapa persekutuan kecil, bukan karena tekanan, tapi karena ingin tahu. Di sana, Raka tidak bicara banyak. Ia hanya duduk, mendengar, dan kadang mencatat. Tapi setiap kalimat tentang kasih, pengampunan, dan pertobatan membuat jantungnya berdetak lebih keras. Suatu malam, Raka kembali ke gudang itu sendirian. Ia ingin memastikan bahwa apa yang terjadi waktu itu bukan delusi. Tapi gudang itu kini biasa saja, dingin, sunyi, dan kosong. Tumpukan Alkitab masih di sana, tak terbakar, namun tertata lebih rapi seolah seseorang merapikannya. Raka mendekati satu Alkitab, membuka halaman yang dulu basah oleh bensin. Ajaibnya, kertas itu utuh, tidak gosong, tidak rusak. Ia menatapnya dalam diam, dan hanya berbisik pelan. Aku belum mengerti semuanya, tapi aku ingin belajar. Langkah Raka baru saja dimulai. Ia belum menjadi orang yang baru, tapi ia sudah tak bisa kembali menjadi yang lama. Mimpi itu bukan hanya penglihatan, melainkan pertemuan. Dan meskipun ia tidak bisa membuktikan kepada dunia apa yang ia alami, hatinya kini membawa bukti yang tak bisa disangkal. Bukan api yang membakar 100 Alkitab, tapi kasih yang diam-diam membakar hatinya sendiri, dan itu lebih dahsyat dari semua konten yang pernah ia buat. Hari Minggu itu, Raka duduk di bangku belakang sebuah gereja kecil di pinggiran kota. Bangunannya sederhana, tidak seperti rumah ibadah mewah yang pernah ia ejek di video-videonya dulu. Ia datang bukan karena diajak siapapun, tapi karena dorongan hati yang ia sendiri sulit jelaskan. Ia masuk dengan kepala tertunduk, berharap tidak dikenali. Tapi wajahnya yang terkenal di media sosial membuat beberapa orang langsung saling berbisik. Meski begitu, tak satu pun dari mereka memandang dengan kebencian. Mereka hanya melihat dengan rasa ingin tahu dan welas asih. Pendeta yang memimpin ibadah hari itu seorang pria lanjut usia dengan suara lembut dan penuh kasih. Saat ia berbicara tentang pengampunan dan bagaimana Tuhan mencari orang yang terhilang, Raka merasa seolah seluruh khotbah itu diarahkan langsung kepadanya. Ia menahan air mata, tapi dadanya terasa penuh. Seolah seluruh isi hidupnya yang dulu keras dan sinis mulai mencair sedikit demi sedikit di dalam kehangatan ruangan itu. Andra duduk di sampingnya, diam, sesekali melirik sahabatnya yang terus menggenggam Alkitab pemberian seseorang dari komunitas doa. Setelah ibadah selesai, pendeta menghampiri mereka dan tersenyum. Ia tidak bertanya atau menghakimi, hanya berkata,
Selamat datang kembali di rumahnya. Raka hanya mengangguk, tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak tahu kenapa kalimat itu terasa begitu dalam. Mungkin karena selama ini ia tidak merasa punya tempat di dunia. Dan kini, tanpa dipaksa, tanpa dihina, ia justru diterima. Bahkan ketika masa lalunya begitu gelap. Saat keluar dari gereja itu, ia merasa lebih ringan. Bukan karena beban hilang sepenuhnya, tapi karena ada harapan. Yang tidak ia duga, rekaman live stream yang dulu ia anggap bencana kini menjadi benih perubahan. Video itu ternyata disimpan dan dibagikan oleh seseorang, lalu viral dengan narasi yang jauh berbeda dari niat awalnya. Banyak orang tidak fokus pada upaya pembakaran, tapi pada kejadian aneh dan perubahan sikap Raka sesudahnya. Orang-orang mulai berkomentar bukan dengan kebencian, tapi dengan doa. Bahkan beberapa pendeta dan jemaat dari berbagai tempat mengirim pesan penguatan, mengatakan bahwa mereka ikut menangis saat melihat videonya. Suatu malam, seorang jurnalis Kristen menghubunginya untuk meminta izin menceritakan kisahnya di sebuah kanal YouTube rohani. Awalnya Raka menolak. Ia merasa belum pantas, belum siap jadi contoh siapapun. Tapi jurnalis itu berkata, kesaksian bukan tentang kesempurnaan, Raka. Tapi tentang kejujuran, bahwa Tuhan bekerja dalam hidup yang paling rusak sekalipun. Kata-kata itu menggugah hatinya. Setelah berpikir semalaman, akhirnya ia setuju. Bukan untuk mencari simpati, tapi untuk memberitahu orang lain bahwa perubahan itu nyata dan bisa dimulai kapan saja. Dalam video kesaksiannya, Raka tidak memoles cerita. Ia bicara jujur tentang masa lalunya, bagaimana ia membenci agama, bagaimana ia kehilangan kepercayaan karena trauma masa kecil, dan bagaimana ia berniat membakar 100 Alkitab demi sensasi. Ia juga menceritakan peristiwa aneh di gudang, mimpinya, dan bagaimana hatinya berubah perlahan. Ia bicara dengan suara pelan, tapi jernih. Di akhir video, ia hanya berkata, "Saya tidak tahu banyak tentang Tuhan. Tapi saya tahu, Dia tahu banyak tentang saya, dan tetap memilih untuk mencintai." Responsnya luar biasa. Ribuan komentar membanjiri kanal tersebut, bukan hanya dari orang Kristen, tapi juga dari mereka yang ragu, dari mantan pembenci agama, bahkan dari ateis yang mengaku tersentuh. Beberapa mengaku menangis, beberapa berkata mereka juga mulai membaca Alkitab setelah melihat video itu. Raka terkejut, tapi juga bersyukur. Ia mulai sadar bahwa mungkin kehancurannya dulu adalah pintu masuk bagi orang lain untuk menemukan jalan pulang. Sejak saat itu, Raka mulai diundang untuk bercerita di komunitas-komunitas kecil. Bukan sebagai penceramah, melainkan sebagai saksi hidup. Ia tidak pernah berdiri di mimbar tinggi atau berbicara dengan gaya penginjil. Ia hanya duduk dan menceritakan apa yang ia alami dengan rendah hati. Ia sering berkata, "Saya bukan contoh orang baik. Tapi saya bukti bahwa kasih Tuhan bisa menjangkau orang paling rusak sekalipun." Kata-kata itu membuat banyak orang menangis, terutama mereka yang merasa tak layak. Namun, tidak semua orang menyambutnya. Banyak juga yang mencibir, mengatakan ini semua hanya akting atau cara baru untuk mencari perhatian. Beberapa mantan pengikutnya di dunia konten justru menyerang balik, menyebutnya munafik dan pengecut. Tapi kali ini, Raka tidak membalas. Ia hanya mendoakan diam-diam. Karena kini ia tahu, kebencian hanya bisa dikalahkan oleh kasih. Dan kalaupun orang lain tak percaya padanya, itu tak masalah. Yang penting, ia tahu siapa yang telah mengubahnya dari dalam. Kesaksiannya tidak direncanakan. Ia tidak pernah berpikir suatu hari ia akan menjadi saksi bagi Tuhan yang dulu ia hina.
Tapi begitulah cara kasih bekerja, bukan melalui orang sempurna, tapi melalui yang hancur dan dipulihkan. Dan meskipun jalan di depannya masih panjang, Raka kini berjalan bukan dengan kamera di tangan, melainkan dengan keyakinan dalam hati, bahwa hidupnya kini bukan tentang mencari perhatian, tapi tentang memberi kesaksian. Beberapa bulan setelah kesaksian pertamanya viral, kehidupan Raka mulai menemukan pola baru. Ia sudah jarang bermain media sosial, lebih banyak mengisi hari-hari dengan membaca, merenung, dan membantu kegiatan pelayanan kecil di komunitas yang pernah menerimanya tanpa syarat. Meskipun demikian, dalam hatinya masih ada pergulatan. Bukan tentang iman, ia sudah tahu kepada siapa hatinya kini berpaling, tetapi tentang masa lalunya yang terus membayangi seperti bayangan gelap yang enggan pergi. Ia tahu bahwa pengampunan Tuhan nyata, tetapi pengampunan dari manusia itu cerita lain. Salah satu ujian terberat datang ketika video masa lalunya yang paling kontroversial kembali diangkat oleh media besar. Kali ini bukan untuk membahas pertobatannya, melainkan untuk menyorot bagaimana dulu ia menghina agama secara terang-terangan. Potongan video ketika ia menginjak Alkitab, mengejek pendeta, dan tertawa saat menyebut salib sebagai mainan orang delusi kembali beredar luas. Meskipun konteksnya sudah berubah, masyarakat umum tidak semuanya memahaminya. Banyak pihak mulai menyerangnya secara hukum, bahkan beberapa kelompok keagamaan mengancam akan menuntut. Raka merasa lumpuh. Ia duduk di depan laptop, membaca berita itu sambil gemetar. Tidak ada tempat untuk sembunyi, karena ini bukan hanya tentang reputasi, tetapi juga tentang keselamatan dan masa depan. Ia merasa kembali kecil, kembali takut, seolah semua perubahan yang ia alami tidak ada artinya. Di tengah kecemasan itu, ia mengurung diri selama 2 hari penuh. Ia tidak mengangkat telepon, tidak membalas pesan, dan tidak keluar rumah. Bahkan Andra, yang biasanya bisa menenangkan, tidak berhasil menjangkaunya kali ini. Di puncak keputusasaan itu, Raka akhirnya tersungkur di lantai kamarnya. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu, ia menangis sambil berdoa keras. Bukan doa yang indah atau puitis, tetapi doa jujur dari hati yang hancur. Ia memohon pengampunan, tetapi lebih dari itu, ia memohon kekuatan. Tuhan, kalau Engkau masih bersamaku, jangan biarkan aku jatuh lagi, bisiknya, terisak. Ia tidak minta jalan keluar yang mudah. Ia hanya ingin dikuatkan untuk tetap berjalan, meski jalan itu penuh duri. Malam itu juga, ia mendapat pesan dari seorang pendeta muda dari luar kota. Pendeta itu berkata, "Saya pernah ada di posisi kamu." Dihujat, ditolak, bahkan oleh sesama orang percaya. Tapi ingat, Yesus pun ditolak oleh banyak orang saat ia berkata kebenaran. Luka yang kamu alami hari ini bukan akhir cerita, itu bagian dari prosesnya. Kata-kata itu tidak langsung menghapus rasa sakit, tapi memberi cahaya kecil di tengah gelap. Raka membalas singkat, "Terima kasih, saya akan mencoba tetap berdiri." Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk menghadapi semuanya. Ia membuat pernyataan video pendek. Bukan membela diri, tetapi mengakui. Dengan tenang, ia berkata, "Saya tahu apa yang pernah saya lakukan dulu menyakiti banyak orang. Dan saya tidak akan menyangkal itu. Tapi saya juga percaya, manusia bisa berubah ketika Tuhan menyentuh hatinya. Saya tidak meminta semua orang percaya pada saya. Tapi saya berharap, Anda semua bisa melihat siapa saya sekarang, bukan hanya siapa saya dulu." Video itu tidak menjadi viral seperti yang sebelumnya. Tapi bagi sebagian orang, video itu menjadi simbol keteguhan iman. Meski tidak semua respon positif, Raka tetap merasa lega.
Ia tidak lagi dikuasai oleh ketakutan akan penolakan. Ia mulai menyadari bahwa ujian dalam hidup bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membuktikan fondasi yang baru. Ia juga mulai mendalami kitab Ayub, kisah tentang seseorang yang kehilangan segalanya tetapi tetap percaya. Dan di sanalah ia menemukan kekuatan baru. Bukan dari kekaguman orang lain, tapi dari keintiman dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkannya. Di tengah badai tekanan publik, justru lahir kesaksian-kesaksian baru. Beberapa orang yang dulu membencinya kini diam-diam mengirim pesan. Mereka berkata, "Saya juga pernah mengolok Tuhan. Tapi setelah lihat kamu tetap berdiri, saya jadi ingin belajar juga." Raka menangis saat membaca pesan-pesan itu. Ia tahu sekarang bahwa kesaksiannya bukan hanya ketika keadaan baik-baik saja, tetapi juga saat ia tetap setia dalam badai. Ternyata, saat seseorang benar-benar berubah, Tuhan bisa memakai luka masa lalu untuk menyembuhkan orang lain. Ujian itu akhirnya mereda. Beberapa kasus hukum batal karena banyak orang justru bersaksi bahwa hidup mereka diberkati melalui perubahan Raka. Tapi bagi Raka sendiri, kemenangan bukan saat namanya dibersihkan, melainkan saat imannya tetap hidup di tengah badai. Ia belajar bahwa kasih karunia Tuhan tidak hanya hadir dalam momen spektakuler seperti api yang padam, tetapi juga dalam keteguhan hati yang memilih untuk tetap percaya saat tidak ada lagi pegangan. Dan disitulah Raka berdiri kini, bukan sebagai mantan pembuat konten kontroversial, bukan pula sebagai orang suci tanpa cela. Ia hanyalah seorang pria yang pernah membenci, pernah runtuh, dan kini sedang belajar berjalan dalam terang. Ujian terbesarnya tidak menjatuhkannya. Justru dari ujian itulah, karakternya dibentuk dan imannya diperkuat. Ia tidak lagi takut pada masa lalu, karena kini ia tahu, masa lalunya bukan lagi kutukan, tapi kesaksian. Hari itu, Raka berdiri di depan sekelompok anak muda di sebuah acara komunitas pemuda lintas gereja. Ia tidak mengenakan jas atau berdiri di atas panggung mewah. Ia hanya mengenakan kaos polos dan celana jeans dengan Alkitab di tangan dan senyum di wajah. Tidak ada kamera profesional, tidak ada lighting studio, tidak ada rencana viral. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar hidup. Ia berbicara bukan karena ingin didengar, melainkan karena tahu bahwa setiap kata bisa menjadi benih bagi orang yang sedang mencari jalan seperti dirinya dulu. Setelah acara selesai, beberapa anak muda mendekatinya. Salah satu dari mereka, seorang remaja laki-laki yang terlihat pemurung, berkata lirih, "Kak, aku juga pernah benci Tuhan. Tapi pas dengar cerita kakak, aku jadi mikir mungkin Tuhan belum menyerah sama aku." Raka menatap anak itu dan menepuk bahunya pelan. Tuhan memang gak pernah menyerah, Dek. Kadang kita aja yang lari terlalu jauh sampai lupa arah pulang. Di momen kecil itu, Raka menyadari kesembuhan yang ia alami ternyata menjadi alat kesembuhan bagi orang lain. Dan tidak ada yang lebih indah daripada itu. Kini, Raka tidak lagi hidup untuk konten. Ia memang masih punya kanal YouTube, tetapi bukan lagi tempat untuk kontroversi, melainkan untuk kesaksian. Ia mengundang orang-orang yang juga pernah jatuh, mantan napi, pecandu, bahkan eks-radikal agama, untuk menceritakan bagaimana mereka menemukan kasih sejati. Kanal itu tumbuh perlahan, tidak meledak seperti dulu, tapi penuh dengan komentar yang tulus. "Saya menangis dengar cerita ini," atau "Doakan saya agar juga bisa berubah." Dan di situ Raka merasa puas. Ia tidak lagi mencari viewers, ia kini menanam nilai. Andra tetap setia di sisinya, kini bukan sebagai kameramen, tetapi rekan pelayanan. Mereka berdua menyadari bahwa perjalanan mereka bukan kebetulan.
Andra yang dulu hanya ingin ikut viral kini ikut aktif membantu komunitas pemuda, membuat video edukasi iman, dan bahkan merintis kelas belajar Alkitab daring. Mereka bekerja dari ruang kecil yang dulu digunakan Raka untuk membuat video ejekan, sebuah ironi indah. Dulu ruang itu penuh dengan kebencian yang terekam, kini menjadi tempat di mana kasih dinyalakan. Suatu hari, Raka kembali ke gudang tempat semua kisahnya berubah. Ia datang sendiri, membawa satu Alkitab yang dulu hendak dibakar. Gudang itu kini ditinggalkan, sunyi, dan mulai berdebu. Tapi saat ia berdiri di tengah ruangan, ada ketenangan yang ia rasakan. Ia tersenyum sendiri dan berlutut di tempat yang sama saat api itu padam secara ajaib. Ia tidak berdoa panjang, hanya berkata, "Terima kasih, Tuhan, karena Engkau tidak menyerah padaku waktu aku paling layak ditinggalkan." Air mata mengalir, bukan karena luka, tapi karena syukur. Kabar perubahan hidup Raka pun mulai terdengar di kalangan yang lebih luas. Beberapa lembaga pelayanan mengundangnya untuk berbagi di acara nasional, bahkan internasional. Ia tidak menyangka, dari niat membakar firman Tuhan, kini ia justru menyebarkannya. Tapi ia selalu menolak disebut influencer rohani atau penginjil baru. Ia lebih nyaman dipanggil orang yang pernah hilang. Baginya, itu sudah cukup menggambarkan segalanya, dulu hilang, kini ditemukan. Namun, perjalanan imannya bukan tanpa tantangan. Ia masih bergumul setiap hari dengan godaan, trauma masa lalu, dan suara-suara dalam dirinya yang sesekali membisikkan, "Kau cuma pura-pura. Kau tetap bajingan." Tapi kini ia punya pegangan. Ia tahu bahwa Tuhan tidak memilihnya karena ia layak. Tuhan memilihnya karena kasih karunia. Dan selama ia tetap tinggal dalam kasih itu, tidak ada kegelapan yang bisa menguasainya kembali. Ia tidak berjalan sendirian lagi. Raka kini juga sering mengisi waktu dengan mengunjungi orang-orang yang dulu ia hina, pendeta, biarawati, relawan sosial, bahkan komunitas yang dulu ia sebut sesat. Ia datang untuk meminta maaf, dan di setiap pertemuan itu, ia selalu disambut dengan pelukan. Ia menyadari bahwa dunia ini tidak kekurangan orang suci, yang dibutuhkan adalah lebih banyak orang yang mau jujur tentang kehancurannya dan membiarkan Tuhan memperbaiki. Itulah sebabnya Raka tidak pernah menyembunyikan masa lalunya. Ia membawanya bukan sebagai aib, tapi sebagai bukti kekuatan kasih Tuhan. Hidup barunya bukan hidup yang sempurna. Tapi kini ia punya tujuan, menjadi jembatan bagi mereka yang sedang tenggelam dalam kebencian, skeptisisme, atau keputusasaan seperti dirinya dulu. Ia tahu tidak semua orang akan percaya, tidak semua akan berubah, tapi jika satu saja bisa menemukan terang melalui kisahnya, itu sudah cukup. Karena di akhir segalanya, bukan berapa banyak video yang ditonton orang yang akan diingat, tapi berapa banyak hati yang disentuh oleh kasih yang tidak terbakar oleh api, tapi justru menyalakan kehidupan baru.